Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Uniriva yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Misionaris yang kini menyerahkan hidupnya untuk Islam. Apa yang terjadi padamu? Pertanyaan itu kerap diterimanya saat bertemu mantan teman-teman di sekolah. Teman dan pendeta ketika mengetahui dirinya telah memeluk agama Islam. Mereka heran dan tak habis pikir mengapa Sue Watson, seorang profesor, pendeta, dan misionaris yang pantas disebut fundamentalis radikal, kini telah menjadi seorang muslimah. Tapi itulah jalan hidup. Hidayah menghampiri Watson, membuatnya menjadi tertarik pada Islam, dan akhirnya memeluk agama yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Semua itu bermula ketika ia baru saja lulus dari pendidikan pasca sarjana. 5 bulan setelah mendapatkan gelar Master of Divinity atau ketuhanan dari sekolah seminari ternama, dia bertemu dengan seorang wanita yang pernah bekerja di Arab Saudi dan telah memeluk agama Islam. Di situ jiwa misionarisnya muncul. Dia pun coba bertanya-tanya kepada wanita itu dengan maksud menjalankan misi Kristennya. Kepada wanita itu, Watson bertanya tentang perlakuan Islam terhadap wanita. Saya terkejut dengan jawabannya. Jawaban itu bukan yang saya harapkan. Jadi saya bertanya lagi tentang Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad, ujarnya. Namun wanita itu tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Wanita itu justru mengajak Watson untuk berkunjung ke Islamic Center karena di sana ada orang yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan lebih baik. Selama 8 tahun, Watson kuliah di sekolah teologi. Sebagai seorang penganut Kristen yang taat, dia memandang Islam sebagai agama setan. Dalam setiap doanya, dia meminta kepada Yesus agar dilindungi dari roh-roh jahat. Namun setelah peristiwa di atas dan dia kemudian berdialog di Islamic Center tersebut, dia seperti mendapat pandangan lain tentang Islam. Saya cukup terkejut dengan pendekatan mereka atau umat Islam karena langsung dan lugas. Tidak ada intimidasi, menyakitkan terhadap agama lain, dan tidak ada penyembuhan psikologis kisahnya. Bahkan Watson menceritakan ulama atau ustadz Islamic Center itu menawarkan dirinya untuk mempelajari Al-Quran di gudangnya. Ini seperti studi tandingan untuk Alkitab. Saya tidak percaya. Mereka kemudian memberikan beberapa buku mengenai Islam dan mengatakan jika saya memiliki pertanyaan maka mereka akan bersedia menjawab di kantor, katanya. Malamnya, Watson langsung membaca semua buku itu. Itulah untuk kali pertama dia membaca buku tentang Islam yang ditulis oleh seorang Muslim sendiri.
Selama ini dia hanya membaca buku-buku tentang Islam yang ditulis oleh orang Kristen. Keesokan harinya, dia kembali menemui ustadz itu untuk menanyakan beberapa hal mengenai Islam yang didapatnya dari membaca buku itu. Hal itu terus terulang setiap hari selama sepekan. Hingga tanpa terasa dia telah membaca sebanyak 12 buku dalam tempo sepekan itu. Dari situ dia mulai memahami mengapa Muslim itu merupakan orang yang paling sulit di dunia ini untuk diajak memeluk Kristen. Mengapa? Karena tidak ada lagi yang bisa ditawarkan kepada mereka Muslim. Islam melarang hubungan dengan Tuhan, pengampunan dosa, keselamatan, dan janji kehidupan yang kekal, paparnya. Selama menjalani proses dialog itu, secara alamiah, pertanyaan pertama-tama disingkirkan kepada Allah, Tuhannya umat Islam. Siapa Allah yang disembah kaum Muslim ini? Sebagai orang Kristen, dia mengajarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan palsu. Namun, setelah membaca buku Islam dan berdialog, dia baru mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Baru, dan Allah itu Esa. Tidak ada Tuhan lain yang mendampingi Allah. Lantas pertanyaan penting tentang Muhammad, siapa ini Muhammad? Dia baru mengetahui bahwa umat Muslim tidak berdoa kepada Muhammad seperti orang Kristen berdoa kepada Yesus. Dia Muhammad juga bukan seorang perantara, sehingga dilarang berdoa kepadanya. Dia pun mengetahui bahwa umat Islam juga percaya pada Yesus sebagai seorang nabi seperti Muhammad. Menurutnya, banyak pemahaman dari penganut Kristen tentang Islam. Tanpa disadarinya, dia mulai mengakui kebenaran Islam. Tapi saya tidak beralih memeluk Islam pada saat itu juga karena saya belum percaya sepenuhnya di dalam hati. Saya terus pergi ke gereja membaca Alkitab, tapi di satu sisi juga belajar Islam di Islamic Center. Saya benar-benar meminta petunjuk Tuhan, karena tidak mudah pindah agama. Saya tak mau kehilangan keselamatan, ucapnya. 2 bulan setelah proses pengenalannya tentang Islam, Watson masih terus meminta kepada Tuhan agar diberikan petunjuk. Hingga akhirnya suatu ketika dia merasakan ada sesuatu yang jatuh meresap ke dalam dirinya. Saya lantas terduduk dan itulah untuk kali pertama saya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kedamaian yang dirasakan dan sejak itu 4 tahun lalu hingga sekarang. Saya percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan hanya Engkau Tuhan yang sesungguhnya, ungkapnya. Keputusannya memeluk Islam bukannya tanpa risiko. Setelah menjadi mu'alaf, Watson dipecat dari pekerjaan sebagai pemberi kerja di 2 perguruan tinggi kolese. Dikucilkan oleh teman-teman di sekolah teologi dan sesama profesor teologi, dan tidak diakui lagi oleh keluarga suaminya. Pilihannya juga disikapi negatif oleh anak-anaknya yang sudah dewasa dan ditipu oleh pemerintahnya sendiri. Tanpa adanya kekuatan iman, mungkin saya sudah tak sanggup menghadapi itu semua, ujarnya. Saya sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan saya sebagai seorang Muslim. Dan saya berharap hidup dan mati sebagai Muslim.
Mantan misionaris yang kini berganti nama menjadi Khadijah Watson itu kini bekerja sebagai seorang guru untuk melayani kalangan perempuan di salah satu pusat dakwah di Jeddah, Arab Saudi. Wallahu a'lam bishawab.